Bertemu lagi dengan Miss Yasinta, melanjutkan pelajaran kita tentang globalisasi, salah satunya adalah adanya kerjasama dengan pihak asing. Lalu, bagaimana kita bekerja sama dengan pihak asing? Untungnya, walaupun boleh dikelola oleh perusahaan asing atau swasta, tetapi faktanya semua kekayaan alam itu adalah milik negara atau hak kita. Kita punya yang namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang menjadi milik Indonesia, yang menjaga kekayaan bangsa dan tidak mengejar keuntungan untuk kepentingan publik. Lalu apa itu BUMN? Bagaimana bentuknya? Kalian suka naik kereta, baca berita, mengisi bensin, lalu suka belanja, naik pesawat, mengirim paket, bahkan sampai senjata produksi sendiri, lalu pusat perbelanjaan, satelit, bahkan pembuat HP sampai energi listrik yang kita pakai. Ya, dia ada di mana-mana, seperti udara, membantu kehidupan kita dan dampaknya kita rasakan setiap hari. Adanya BUMN dan perusahaan asing ini bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk bekerja sama dan memajukan ekonomi Indonesia. Kita tidak mau terlalu bergantung dengan pihak asing, tapi kita juga butuh jaminan untuk mendorong ekonomi kita supaya maju. Berikut ini adalah 6 perusahaan asing yang mengeksplorasi kekayaan bumi Indonesia selain PT Freeport. Yang pertama adalah PT Chevron Pacific, merupakan salah satu perusahaan energi terbesar di dunia asal Amerika Serikat. Ada di 80 negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia mengelola tambang panas bumi atau geothermal sebagai sumber energi. Salah satu lokasi terbesarnya di Gunung Salak, Jawa Barat. Geothermal ini kemudian dijadikan sumber energi listrik yang sangat besar. Yang kedua adalah PT Newmont, adalah perusahaan asal Colorado yang mengeksplorasi tambang emas dan tembaga di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Memiliki perusahaan anak cabang, PT Newmont Nusa Tenggara, melakukan operasi penambangan emas di tambang batu hijau Pulau Sumbawa. Setiap tahunnya bisa menghasilkan 200-300 ribu ons per tahun. Yang ketiga adalah PetroChina, perusahaan minyak dan gas asal Tiongkok yang berkantor di Beijing. Perusahaan ini mengelola hasil tambang minyak di Papua, Laut Jawa, dan Jambi. PetroChina masuk ke Indonesia pada tahun 2002. Selanjutnya adalah ConocoPhillips, perusahaan energi asal Amerika Serikat yang berskala internasional dan merupakan perusahaan pengilang minyak terbesar di Amerika. Kantor pusatnya di Houston, Texas, dan beroperasi di lebih dari 40 negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, ConocoPhillips mengelola tambang minyak di daerah Riau,
Sumatera Selatan, dan Jambi. Berikutnya adalah BP, adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang bermarkas di London dan sudah beroperasi lebih dari 35 tahun di Indonesia dan sudah menjadi investor terbesar di negara kita. Mengelola beberapa tambang di Papua lewat anak perusahaannya BP Berau, 60% hasil gas yang didapat perusahaan ini diekspor ke negara Asia Pasifik dan sisanya didistribusikan ke Indonesia. Berikutnya adalah Nico Resource, adalah perusahaan India dan Asia Tenggara yang fokus pada minyak dan gas alam. Berasal dari Kanada, merupakan anak perusahaan Calgary yang memiliki 12 blok migas di Indonesia. 58% lahan eksplorasi Nico Resource ada di negara kita. Sekarang kita dengarkan pendapat dari seorang senior analis dan investor alasan perusahaan asing tersebut menanamkan modal atau mau berinvestasi di negara kita. Sejak tahun 2010, Indonesia telah menjadi salah satu negara Asia yang diburu perusahaan asing untuk mengembangkan bisnisnya di Asia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta orang, diiringi dengan meningkatnya daya beli masyarakat di dalam negeri, Indonesia menjadi sebuah market yang besar untuk investor asing. Dengan biaya tenaga kerja yang relatif rendah dan lokasi yang strategis di Asia Tenggara, ini menjadi faktor pendukung. Dalam berbagai riset di Euromonitor sendiri, kita telah melihat pertumbuhan yang kuat, terutama di industri consumer goods. Industri seperti makanan ringan dan produk kecantikan misalnya, tumbuh pesat sejak tahun 2010. Seiring dengan ini, kita juga menyaksikan perusahaan multinasional seperti P&G dan L'Oreal memperluas kapasitas produksi mereka di Indonesia dengan membangun pabrik-pabrik baru. Perusahaan Jepang seperti Suzuki dan Honda telah merencanakan untuk memulai pabrik baru mereka tahun ini dan menginvestasikan sebanyak 3,5 miliar US dollars dalam waktu 1-2 tahun. Kabar terbaru juga datang dari perusahaan Foxconn, yakni pemasok Apple dari Taiwan, yang berencana untuk menginvestasikan US 1 miliar dolar di Indonesia. Meskipun cukup banyak tantangan ke depan, saya percaya bahwa Indonesia masih menjanjikan pertumbuhan besar untuk perusahaan-perusahaan asing seperti bagaimana melakukan bisnis di negara ini. Indonesia telah menjadi salah satu negara tujuan investasi dunia. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, Indonesia telah menjadi daya tarik investor masuk ke Indonesia. Untuk itu kita akan melihat apa yang menjadi daya tarik investor masuk ke Indonesia. Kita simak wawancara berita daerah dengan beberapa investor dari Korea Selatan. Pertama kami investasi di Indonesia itu sebagai pabrik ya, mau dulu biaya buruh itu murah pertama, dan bahan bakunya di Indonesia murah dan sudah lengkap. Politik ini jadi stabil dan sumber daya manusia ini meningkat. Dulu buruh itu murah, sekarang ternyata itu bukan itu ya. Skill itu juga udah banyak meningkat juga, teknik udah meningkat juga. Dan Indonesia ini kan berkembang terus. Sebagai pasar juga jadi besar ini. Dulu kan cuma hanya mau tempat produksi, mau ekspor. Sekarang pasar Indonesia ini jadi besar juga. Makanya dulu kan hanya mau bikin pabrik saja. Sekarang nggak mau jual di Indonesia juga banyak masuk.
Ya, pemirsa, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat sebanyak 7 perusahaan asing yang berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan akan merelokasi usahanya ke Indonesia. Presiden Joko Widodo pun memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh BKPM. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat setidaknya ada 7 perusahaan asing yang berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan telah memastikan akan berelokasi usahanya ke Indonesia. Tentu hal ini menjadi momentum baik bagi Indonesia di tengah perjuangan bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia seperti dikutip Okezone.com mengatakan, proses menarik investasi dari 7 perusahaan asing ini dilakukan secara intensif guna meyakinkan bahwa Indonesia adalah lokasi yang tepat bagi perkembangan usaha mereka. BKPM juga telah membentuk tim satuan gas khusus relokasi investasi, di mana tim ini akan bertugas untuk mengawal perizinan perusahaan mulai dari kementerian, lembaga terkait hingga pemerintah daerah. Dan berikut adalah ketujuh perusahaan asing yang merelokasi investasinya ke Indonesia. Alpine Lighting atau PT CDS Asia dari Amerika Serikat, bidang usaha industri lampu dengan tenaga surya. Sagami Electric, PT Sagami Indonesia dari Jepang, bidang usaha industri komponen elektronika. Denso atau PT Denso Indonesia dari Jepang, bidang usaha industri suku cadang kendaraan bermotor. Panasonic, PT Panasonic Manufacturing Indonesia dari Jepang, bidang usaha industri barang elektronika. Kemudian Melun, PT Melun Technology Indonesia dari Taiwan, bidang usaha industri speaker, audio, dan video elektronik. Kenda Tire atau PT Kenda Rubber Indonesia dari Taiwan, bidang usaha industri ban, serta LG Electronics, PT LG Electronics Indonesia dari Korea Selatan, bagian usaha industri perlengkapan elektronika. Demikian topik kita kali ini. Semangat selalu!